Waalaikumsalam Mas Adi. Waalaikumsalam, Pak. Lagi di mana Mas Adi? Di rumah. Oh, oke. Sinyal bagus ya? Suara? Bagus, bagus. Oke. Backgroundnya diganti Mas. Ya, sebentar, Pak. Mas minum loh Mas. Sound suara saya bagus begini atau pakai nganu ya? Pakai apa headset? Kok nggak mau ya? Ya bagus sih Bang. Seperti ini udah bagus ya? Iya. Tadi pakai HP ini kayaknya. Oke, oke. Nggak bisa background ya. Kamu mana ya? Oh,
Materinya sudah disiapkan ya, Mas Windy, Mas Adi? Ampun, Mbak. Oh ya, sip. 3 menit lagi. Jam 7 tepat, Mas Raffi, dimulai. Tidak menunggu Pak Erik dulu ya, Pak? Apa nggak menunggu Pak Erik dulu ya? Baru kita mulai. Teman-teman, kita perlu nunggu Pak Erik apa jam 7 tepat langsung mulai? Monggo jam 7 nggak apa-apa, Pak. Soalnya Jam ini saya lihat dari Zoom ke YouTube ada delay, Pak. Iya, betul. Teman-teman, kita perlu nunggu Pak Erik apa jam 7 tepat langsung mulai? Monggo jam 7. Ya, betul. Apakah ada yang lain? Atau baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ngorbit atau Ngobrol IT bersama saya Raffi Ilmi Badri Utama selaku host untuk membawakan acara pada malam hari ini. Pada malam hari ini kita akan
berbicara tentang fenomena TikTok dan perkembangan teknologi bisnis. Di sini ada 3 narasumber. Yang pertama adalah Bapak Muhammad Arifin, ada Bapak Windy Rosmantio, dan ada Bapak Hadi Guna. TikTok saat ini berhasil menghebohkan jagat dunia maya, baik bagi pengguna Android maupun bagi pengguna iOS. Aplikasi media sosial buatan ByteDance berhasil membuat pasar pengguna di Indonesia naik dengan drastis. Bahkan berdasarkan data yang diperoleh dari Play Store, TikTok menjadi aplikasi nomor 3 paling digemari di Indonesia. Sampai 25 Januari 2023, TikTok telah diunduh lebih dari 500 juta pengguna di Play Store. Sekarang ini saya bersama narasumber, ada Bapak Muhammad Arifin. Silakan, mungkin boleh perkenalan Bapak Muhammad Arifin. Oke, terima kasih Mas Raffi. Semua Bapak Ibu, perkenalkan saya Muhammad Arifin. Kebetulan diamani sebagai Marketing Director di STIMIK Tunas Bangsa. Berbarengan pula dengan sebagai CEO Bangsa Banjarnegara. Raffi, tadi pagi saya ngadain briefing kepada anak-anak, kemudian saya tanya kepada mereka, kemarin hari Jumat kamu ngapain? Jawaban mereka adalah main game, main TikTok. Nah, berarti memang untuk anak-anak generasi Z itu TikTok adalah bagian dari keseharian mereka, budaya mereka, ya. Nah, oleh karena itu saya kira ini tema yang sangat penting. Namun demikian, saya akan memberikan pengantar berupa materi tentang marketing di era digital. Nah, nanti kemudian Mas Windy sama Mas Hadi akan melengkapi di fokus tentang apa namanya TikTok. Izin share ya Mas Raffi, Mas Windy dan Mas Hadi. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Oke, ya. Kenapa digital marketing atau kenapa atau bagaimana marketing di era digital? Baik. Ya, teman-teman semua, berdasarkan survei ini dari Polling Indonesia, kita ambil tahun 2016 kemarin, komposisi pengguna internet Indonesia berdasarkan usia itu 10 sampai 24 tahun 18,4%. Kemudian 45 sampai 54 itu adalah 18% atau 23,8 juta. Kemudian 55 tahun ke atas itu adalah 10%. Kemudian 25 sampai 34, 24,4%. 29,2%-nya adalah usia 35 sampai 44%. Jadi ada usia yang sangat besar dalam menggunakan internet, itu adalah 35 sampai dengan 44. Usia 35 sampai dengan 44. Yang kedua adalah usia 25 sampai 34 itu 24,4%. Survei ini juga menyatakan bahwa ada 132,7 juta pengguna internet di Indonesia. Padahal penduduk Indonesia itu kurang lebih 180 juta. Artinya sangat besar orang-orang yang menggunakan internet di Indonesia. Nah, penetrasi pengguna internet Indonesia dari total populasi penduduk Indonesia itu 51,8% atau 132,7 juta itu menggunakan internet. 65%-nya itu ada di Pulau Jawa. Jadi kita ini ada di pulau yang 65% menggunakan internet, Mas Raffi, atau sekitar 86,3 juta. Sangat besar sekali. Kemudian komposisi pengguna internet Indonesia berdasarkan pekerjaan, 62%-nya itu pekerja atau wira swasta, 82,2 juta.
kemudian 16,6% atau 22 juta itu ibu rumah tangga. Nah, jangan disepelekan ini ibu rumah tangga nih, Mas Windy, Mas Adi ya. Kemudian 10,3 juta itu adalah mahasiswa dan sisanya adalah pelajar dan lainnya. Nah, artinya pengguna internet dari kalangan pekerja dan ibu rumah tangga itu sangat besar dalam komposisi penggunaan internet di Indonesia. Nah, kenapa kita harus aware dengan digital sekarang ini, baik Bapak Ibu yang ada di UMKM ataupun di dunia pendidikan, dunia sosial dan sebagainya. Ya, karena dengan digital ini kita bisa menggunakan data atau terdata informasi-informasi tersebut. Ya. Kemudian internet itu digital itu juga terjangkau, lebih murah dibandingkan dengan misalnya melakukan marketing secara konvensional. Baliho, spanduk dan sebagainya itu sangat besar biayanya. Kemudian tersebar luas dengan biaya yang relatif kecil, tapi jangkauannya masif, ya. Nah, kunci di digital marketing itu adalah memiliki produk, kemudian traffic, ya, atau kemudian kemampuan untuk menggait prospek begitu dan conversion, ya, konversi dari prospek menjadi pembeli. Nah, produk ini ya kita bisa menggunakan pendekatan PMS begitu ya, atau kemudian juga pendekatan value proposition canvas. Ya, intinya adalah ketika kita mampu melihat atau mengetahui masalah yang dimiliki oleh customer kita, kemudian pada saat bersamaan kita bisa menyelesaikan atau menawarkan apakah menyelesaikan masalah atau kebutuhan mereka, maka produk kita itu akan memenuhi hook mereka, keinginan mereka. Jadi 3 kriteria produk Mas Windy, Mas Raffi, Mas Adi, yaitu memenuhi kebutuhan mereka, menyalurkan keinginannya, atau memecahkan masalahnya. Nah, produk ini akan memiliki winning product di dunia digital. Red Ocean versus Blue Ocean. Tentu kita berharap bahwa produk yang mau kita pasarkan adalah masuk di Blue Ocean. Ya, penjelasannya sangat panjang, tapi intinya adalah ketika masing-masing kompetitor itu sangat banyak ada di lapangan, kemudian kita mampu keluar dari persaingan ketat, misalnya masalah harga dan sebagainya dengan menawarkan value yang lebih bagus, kode layanan yang lebih baik, ya, kita bisa masuk ke Blue Ocean. Nah, yang kedua adalah traffic. Produk yang baik saja itu tidak cukup, tapi harus mampu untuk kita mengarahkan customer itu sehingga mereka itu suka, mereka itu pada masuk ke toko kita. Nah, ini masalah atau kemudian tantangan yang harus dipecahkan oleh para pengusaha. Nah, ada aksioma bahwa barang siapa yang menguasai sumber traffic, maka mereka akan menguasai pasar. Nah, jadi betapa pentingnya kita itu untuk menguasai ilmu tentang mendatangkan traffic tersebut. Nah, kalau dulu mendatangkan traffic itu bisa dari brosur, voucher, poster, baliho, spanduk, umbul-umbul ya, atau TV, radio, koran, membuat booth, outlet, SPG. Nah, ini Mas Raffi pasti senang banget ini kalau ada SPG gitu kan. Nah, tapi kalau sekarang itu dengan aplikasi-aplikasi digital ya, bisa melalui Facebook, kemudian advert, email, web, blog, marketplace, affiliate, ya, viral share, kemudian forum, endorsement dan sebagainya. Termasuk di sini adalah TikTok. Nah, nanti akan kita perdalam lebih jauh lagi ya. Nah, 3 kategori traffic yaitu tidak bisa dikendalikan, bisa dikendalikan, dan milik sendiri. Nah, ini tentu perlu kita pertimbangkan. Yang tidak bisa dikendalikan, ya, contohnya adalah FB personal, Instagram, SEO, marketplace, ya, brosur, voucher, baliho, spanduk, umbul-umbul. Artinya pemilik Instagram itu yang nanti akan mengendalikan ya, memiliki algoritma dan sebagainya untuk kemudian nanti kita yang menyesuaikan. Ya, ini kalau kelemahan dari beberapa akun media sosial ya. Kemudian traffic yang bisa dikendalikan
ya melalui Facebook Ads, ya kita mengiklankan di Facebook, kemudian Google Ads, Facebook Group, WhatsApp Group, Telegram Channel, ya, kemudian reseller agen dan sebagainya. Nah, traffic milik sendiri. Milik sendiri adalah kita memiliki email list, nomor handphone, pixel Facebook, ya. Nah, itu akan menjadi aset yang kita miliki. Teman-teman sekalian, kita juga paham bahwa yang namanya pasar itu tidak harus atau tidak langsung mengambil atau membeli dari produk kita, tapi dia melalui tahapan ada cold market, kemudian warm market dan hot market, ya. Nah, kemampuan kita dalam mengkondisikan pasar dari cold menjadi warm dan warm menjadi hot, inilah yang kemudian nanti dibutuhkan berbagai keahlian seperti misalnya copywriting dan sebagainya. Nah, teman-teman sekalian, maka ini adalah workflow dari traffic tersebut, ya. Ketika kita mendapatkan informasi atau orang sudah memiliki traffic begitu di Facebook Group, ya, kemudian FB personal, Telegram, YouTube, ya, email dan sebagainya, maka itu kita masukkan di kanal yang kita punya sendiri. Misalnya adalah website. Nah, ini yang kemudian nanti menjadi aset kita untuk kita tidak lanjuti, kita follow up mereka untuk kita arahkan kepada penjualan produk kita. Nah, ini yang kemudian perlu dilakukan. Setelah kemudian orang itu masuk ke traffic, maka kita membuat list building, ya. Bisa email, bisa Facebook Group, WA Group, Telegram, dan seterusnya. Nah, sumber traffic adalah yang menghasilkan. Jadi, kalau saat sekarang ini, kita melihat misalnya TikTok menjadi sebuah fenomena yang luar biasa. Sudah di-download di Play Store itu 500 juta pengguna. Kemudian 3 besar aplikasi di Indonesia, ya mau tidak mau kita harus mempertimbangkan TikTok menjadi sumber traffic kita. Nah, itulah yang kurang lebih kita perlu pertimbangkan dalam saat-saat sekarang ini, dan memang kita tidak bisa menghindari perkembangan dari zaman, ya, kata salah satu pakar dari marketing, Renat Kasali, perubahan yang tidak bisa dicegah adalah perubahan itu sendiri. Jadi mau tidak mau TikTok sekarang ini sedang menjadi fenomena yang luar biasa. Kita sebagai marketer atau dunia bisnis ya harus mempelajari dan memanfaatkan semaksimal mungkin supaya bisa menghasilkan traffic buat kita, dan akhirnya adalah membawa kepada penghasilan dan penjualan buat kita. Itu Mas Raffi, terima kasih. Saya sudah bicara lebih kurang 15 menit, ya. Monggo untuk bisa dilanjutkan ke narasumber yang berikutnya. Oke, Mas. Baik, terima kasih pemaparannya untuk Bapak Muhammad Arifin. Terima kasih atas pemaparannya untuk Bapak Muhammad Arifin tentang digital marketing, ya. Jadi TikTok ini sekarang juga bukan hanya berkembang di bidang video-video dan share-share foto seperti itu. Jadi sekarang TikTok ini juga berkembang di digital marketing, ya Pak, ya. Betul, Mas. Nah, Ya. sekarang banyak sekali anak-anak muda, anak-anak milenial ataupun Gen Z itu mereka menggunakan TikTok ini bukan hanya sebagai untuk scroll-scroll atau membuat video. Jadi mereka banyak yang membuat usaha di TikTok tersebut, dan termasuk TikTok ini memiliki daya tarik, yaitu dalam bidang pengirimannya mereka tidak menggunakan gratis ongkir. Nah, mungkin ini nanti akan dijelaskan oleh Bapak Hadi Guna. Selamat malam Pak Hadi. Assalamualaikum, selamat malam Mas Raffi. Nah, baik. Jadi ini kita akan membahas tentang TikTok, ya Pak. Ya, Mungkin langsung saja dari Pak Hadi bisa memaparkan untuk TikTok. terima kasih pada Mas Raffi selaku host kita di podcast kali ini, malam hari ini. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam judul podcast kita di malam hari ini, yakni tentang fenomena TikTok dan apa sih kaitannya terhadap teknologi bisnis, mungkin saya akan menyampaikan secara singkat apa sih aplikasi TikTok.
Aplikasi TikTok itu sendiri merupakan salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk dapat membuat video pendek dengan durasi yang diberikan itu kurang lebih sampai 3 menit, yang dimana aplikasi ini didukung dengan fitur musik, filter, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Nah, TikTok ini sendiri resmi diluncurkan pada bulan September di tahun 2015 melalui Badan Hukum ByteDance, dan di Indonesia sendiri itu baru diluncurkan pada tahun 2018. Nah, ini menariknya pada awal peluncurannya di Indonesia, TikTok itu sempat diblokir nih oleh Kominfo. Karena Kominfo beranggapan bahwasanya platform media sosial ini nantinya bisa membodohkan penggunanya. Nah, kemudian atas dasar hal itu, dari pihak manajemen TikTok itu mulai bergerak secara positioning, yang dimana mereka merebranding atas aplikasi tersebut. Ada penambahan nih dari platform media sosial, ditambahkan edukasi. Tujuannya agar aplikasi ini sendiri bisa diterima oleh khalayak umum. Nah, atas pergerakan yang dilakukan oleh manajemen TikTok ini, berhasil nih diterima aplikasinya, aplikasi TikTok itu di khalayak umum. Nah, pada tahun 2021 terjadi lagi nih perkembangan di dalam teknologi aplikasi TikTok ini, khususnya di bagian software-nya ya. Tepatnya di bulan April, platform ByteDance ini resmi meluncurkan fitur baru, yakni TikTok Shop. Nah, fenomena inilah yang nanti bakal kita bahas lebih detail. Baik, sebelum masuk ke dalam fenomena itu, mungkin saya lanjutkan lagi latar belakangnya. Aplikasi TikTok dengan fitur baru, yakni TikTok Shop ini dikeluarkan oleh Badan Usaha ByteDance. Tujuannya itu untuk merambah ke dunia digital marketing yang disampaikan oleh Pak Muhammad Arifin. Dan kenapa sih harus TikTok Shop? Karena dari dari Badan Usaha ByteDance itu menganggap traffic khususnya di Indonesia itu tinggi, khususnya dalam penggunaan aplikasi TikTok ini. Penilaiannya itu dari tahun awal peluncuran di tahun 2018 sampai ke tahun 2023 ini. Nah, Badan Usaha ByteDance itu mengambil langkah meluncurkan fitur TikTok Shop hingga sampai sekarang ini, dan itu sudah banyak yang menggunakannya, dengan memberikan akses yang mudah kepada para pengguna aplikasi ini dalam mengakses produk, baik dari sellernya, baik itu juga bagian di pembeli sih, seller sama buyingnya. Dan apa yang saya sampaikan ini juga sebenarnya selaras dengan penuturan dari Solers, bahwa kemudahan akses informasi memiliki dampak signifikan pada budaya populer yang ada di suatu negara. Nah, dari latar belakang inilah kemudian timbul di khalayak umum dan khalayak media sosial, bahwasanya dari TikTok Shop ini bakal ada pergerakan lagi nih, masih sih di dalam dalam fitur TikTok Shop di aplikasi TikTok, tapi lebih dispesifikkan lagi, yakni dikenal dengan Project S. Nah, Project S ini nanti yang akan kita bahas nih, Mas Raffi, Mas Windy, Pak Muhammad Arifin. Nah, bagaimana sih fenomena TikTok ini dan kaitannya apa dengan perkembangan teknologi yang ada di Indonesia? Mungkin sebelum saya masuk, boleh nih langsung nih Pak Raffi? Atau gimana alurnya? Boleh Pak, silakan langsung lanjut aja, nggak apa-apa. Mungkin kita langsung masuk aja ya ke fenomena TikTok terkait dengan juga perkembangan teknologi yang ada di Indonesia, khususnya di teknologi bisnis. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwasanya fenomena TikTok yang paling trending, yang paling banyak dibicarakan di diskusi baik itu secara offline maupun media online, terkait Project S yang saya sampaikan pada awalnya tadi. Nah, apa sih yang membuat Project S ini layak didiskusikan oleh khalayak umum? Itu karena ada sudut pandang khusus nih di dalam Project S ini sendiri. Menurut
Kominfo dan UKM, TikTok Shop ini atau Project S ini disinyalir terdapat bisnis terselubung nih, bisnis lintas batas atau cross border. Di mana dalam pengaplikasiannya memungkinkan kepada seller untuk yang terhubung di dalam ekosistem digital ini untuk melakukan transaksi penjualan secara bebas. Seperti yang kata Mas Raffi katakan tadi, bahwasanya TikTok Shop ini digandrungi oleh kalian muda ya. Nah, itu dijadikan kesempatan nih dari ByteDance. Tapi dia tidak memberikan, pada saat peluncurannya itu dari pihak Kominfo UKM itu tidak memberikan aturan nih, batasan-batasan pada aplikasi TikTok secara terukur dan legal. Sehingga dari aplikasi TikTok ini dalam perjalanan TikTok Shop itu agak melenceng nih, yang saya sebut dengan bisnis lintas batas atau cross border. Mungkin dari bisa ditambahkan dari Pak Windy selaku ASN perwakilan dari Jawa Timur, gimana sih tanggapan dari Kominfo dan UKM terkait ini perihal bisnis lintas batas atau cross border ini? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ini Pak Raffi, langsung saya teruskan dari Pak Ade Gunai. Waalaikumsalam. Iya Pak, monggo silakan. Jadi sebelumnya Pak, mungkin perlu kita sampaikan dulu sebelum ke TikTok itu ada data dari Bu Septriana Angkari itu dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo bahwa perkembangan sampai dengan saat ini itu 75% di e-commerce di Indonesia, Pak. Nah, dari situ awal dari e-commerce itu awalnya seperti Amazon dulu di dunia. Kalau di Indonesia yang 3 terbesar adalah Shopee, kemudian Tokopedia, Lazada. Nah, dari e-commerce ini kemudian merambah lagi ke social commerce. Social commerce itu dari sosial media dengan menambahkan fitur shopping seperti marketplace yang di Facebook, kemudian Pinterest, kemudian ada Instagram Shop, Twitter Shop, itu Pak. Dari situ bergeser lagi di live commerce. Itu yang mengawali itu di tahun 2019 itu Lazada sebenarnya. Kemudian disusul di bulan Oktober itu Shopee Live. Kemudian sampai sekarang yang baru dan langsung booming itu adalah TikTok Live. Nah, sebenarnya ini yang nggak ada di platform lain. Jadi kalau di TikTok Live itu tidak perlu follower banyak, tidak perlu video terlalu banyak, dia udah bisa memasarkan produknya, Pak. Kemudian dari riset itu di Indonesia, riset dari Ipsos Study 2021, itu 78% pengguna Indonesia itu belanja dari live streaming. Nah, sedangkan pengguna TikTok sendiri terbanyak itu ada di Amerika, 136 juta pengguna. Dan nomor 2 itu adalah Indonesia. Dia 89 juta pengguna dengan durasi jam 23,1 jam per bulan. Ada di urutan ke-7. Kemudian untuk demografi pengguna TikTok itu mulai dari usia 20 sampai 29 itu mendominasi di 35%. Kemudian yang usia 18 sampai 19 tahun itu di 20%. Nah, kemudian kenapa
pembeli itu lebih ke live. Itu karena di TikTok sebenarnya yang membuat menarik itu adalah kreatornya, Pak. Jadi pembeli itu lebih percaya kepada kreator daripada produsen. Itu survei dari TikTok sendiri, itu 60% pembeli itu lewat linknya kreator, bukan dari official produsennya. Di situ. Kemudian untuk yang tadi dibilang Pak Hadi, untuk project S, Pak ya? Iya, Project S, Pak Windy. Nah, itu yang sebenarnya saya kepingin banget untuk membedah algoritmanya TikTok, Pak. Benar-benar yang namanya FYP. Itu kita itu cuma scroll, itu sesuai dengan keinginan kita. Padahal kan kita juga nggak pernah search, nggak pernah apa. Jadi dia benar-benar bisa mapping usernya, Pak. Jadi yang mungkin yang produk luar bisa masuk ke Indonesia itu hanya orang-orang tertentu aja yang memerlukan produk itu. Itu. Sebenarnya sih kepinginnya di situ saya. Karena tidak mudah, Pak, untuk mapping bagaimana user ini interest-nya kemana. Apa aja yang dia interest di bidang apa aja. Mungkin di otomotif, dia di FYP-nya TikTok itu selalu otomotif. Nanti di dakwah bisa penceramah-penceramah kayak gitu. Itu mungkin dari saya, Pak Raffi, saya kembalikan. Ya, menambahkan sedikit Mas Raffi, Mas Windy, Mas Hadi ya. Jadi memang sekarang ini dari ahli pakar otak melihat bahwa tingkat konsentrasi generasi makin ke sini, generasi Z itu makin pendek, Mas Windy, Mas Hadi, Mas Raffi ya. Kalau dulu orang itu masih bisa berlama-lama untuk mendengarkan informasi, melihat dunia dalam berita kayak gitu ya kalau dulu itu TV ya. Kemudian era sebelum ini adalah YouTube ya. YouTube itu kan panjang ya, paling enggak 30 menit atau 1 jam. Orang itu masih mau untuk mendengarkan, untuk kemudian khusyuk di depan YouTube itu ya. Tapi generasi Z sekarang, anak-anak remaja itu daya tingkat konsentrasinya itu mereka pendek ya. Jadi untuk berlama-lama mendengarkan informasi, apalagi belajar dari YouTube itu mereka sudah bosan gitu ya. Maka TikTok itu mengambil peran tersebut. Nah, videonya kan itu pendek-pendek ya, misalnya 3 menit begitu. Itu menjawab atas kebutuhan atau budaya yang kemudian sekarang ini ada di anak-anak. Nah, barangkali ini pelajaran penting juga buat ini teman-teman yang banyak bergabung di sini kan pakar-pakar IT begitu. Jadi tantangan sekaligus juga sebagai sebuah peluang ya bahwa tingkat konsentrasi yang pendek di anak-anak ini memang harus diakali dan TikTok mampu untuk masuk di dalamnya sehingga dia bisa leading dalam beberapa penggunaan aplikasi termasuk di aplikasi di marketing ini. Nah, yang kedua termasuk juga dari pakar budaya marketing melihat bahwa memang budaya beli di masyarakat ini sekarang berbeda. Kalau dulu orang itu melihat-lihat dulu barang, terus kemudian mereka itu cari di internet, cari di Google dan sebagainya, baru kemudian membeli. Nah, ternyata sekarang nggak tahu ya, apa mungkin rasa penasaran curiosity itu tinggi, atau kemudian juga dia itu melihat orang lain ketika membeli sesuatu maka tertrigger untuk membeli gitu ya. Jadi seperti live TikTok itu benar-benar bisa menjawab atas kebutuhan pasar sehingga itu sekarang menjadi tren tersendiri untuk penjualan barang. Nah, yang ketiga adalah fenomena bahwa masyarakat sekarang itu sudah mulai real ya. Dia melihat faktanya, bagaimana masyarakat atau produk itu melihat itu bukan lagi
bukan lagi di-endorse oleh official, tapi seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Windy, justru mereka lebih percaya dengan kreator yang benar-benar alami, benar-benar di sekitar mereka begitu. Jadi ini peluang buat kita semua ya, Mas Windy, Mas Hadi, Mas Raffi ya. Jadi semua orang bisa menjadi artis sekarang ini. Bukan hanya orang yang ganteng atau orang yang cantik saja ya, tapi ternyata prospek itu mereka melihat kedekatan yang ada di sekitaran mereka, yang itu bisa kemudian lebih mereka trust, lebih mereka percaya ya, untuk kemudian itu bisa dijadikan sebagai sebuah trigger untuk membeli sebuah produk. Nah, ini saya ada kejadian menarik. Boleh saya share ya, Mas Raffi, teman-teman ya. Moga-moga bisa keluar suaranya ya. Jadi ini nah, ini dari IG-nya Pak Pi, ya Pak Subiakto itu pakar marketing ya. Jadi beliau suaranya kedengaran nggak ya? Oh, Kedengaran ini nggak, Pak? apa? Video anak muda yang penghasilannya udah gede itu ya Pak Arifin ya? Iya, jadi bocil, anak kecil itu, bocah kecil, kelas 6 SD, itu dapat komisi 150 juta dari TikTok affiliate. Ya. Bayangkan, ini keren luar biasa ya. Tanpa usaha yang terlalu keras, ya, dan kemudian juga dia tampil apa adanya, itu bisa menjalankan salah satu fitur dari TikTok itu untuk kemudian hasilnya bisa luar biasa begitu ya. Ini ngalahin Mas Raffi ini ya kalau seperti ini ya. Ya. Nah, ini keren sekali ya. Jadi sekarang ini semua orang ada kesempatan untuk menjadi marketer, semua orang dapat kesempatan untuk menjadi artis begitu ya. Entah dari apapun backgroundnya, justru tampil apa adanya dengan segala kelebihan dan kekurangannya itu yang bisa kemudian menjadi nilai lebih untuk mengendorse sebuah produk. Mungkin itu tambahan dari saya, teman-teman sekalian. Monggo Mas Raffi. Mungkin itu cukup pemaparan dari Pak Hadi dan Pak Windy. Mungkin ini ada sedikit pertanyaannya. Oh ya, sebelum lanjut ke pertanyaan dari saya, itu mungkin dari teman-teman yang sedang menonton di YouTube ini, apabila ada ingin bertanya, mungkin bisa dituliskan di kolom YouTube karena kita mengadakan giveaway, kita ada hadiah. Mungkin nanti yang bisa mengajukan pertanyaan, silakan ditanyakan. Nanti kita ada giveaway berupa barang-barang menarik seperti itu ya. Ada voucher-voucher lain sebagainya. Baik, untuk Pak Hadi, saya ada pertanyaan. Saya Jadi, tahu ke bertiga nih, Mas ini Raffi. saya ke Pak Hadi dulu ini kan lagi mengeluarkan tentang TikTok nih, Pak. Siap, siap, siap. Nah, ini kan tadi menarik ya. Tadi Pak Hadi mengatakan bahwa apa namanya, TikTok itu kan sempat diblokir dari Kominfo karena kemarin tadi katanya ada beberapa masalah ya. Nah, itu menurut Pak Hadi, apakah setelah COVID-19 ini ada dampak dari eh, masyarakat tuh? Kan masyarakat kita di rumah terus nih. Nah, otomatis kita nggak ada kerjaan dan akhirnya kita cari TikTok, kita scroll-scroll TikTok. Nah, apakah pengguna pengguna TikTok itu meningkat dengan drastis pada tahun 2020, 2021 sampai 2023 dan sampai sekarang ini itu? Mungkin kira-kira menurut Pak Hadi, apakah ada peningkatan secara drastis atau gimana, Pak? Mungkin bisa dijelaskan. Baik, terima kasih Mas Raffi. Mungkin saya jawabnya secara berdasarkan pandangan saya.
nggak ada legalitas atau backgroundnya sama sekali atau latar belakang atau menurut siapa atau gimana. Kalau dari pandangan saya sendiri ini ya, iya sih sebenarnya COVID-19 itu kan sebenarnya apa ya, ibaratnya ya bencana ya. Tapi kalau dari segi bagi untuk ini, untuk badan usaha ByteDance atau aplikasi-aplikasi online lainnya itu merupakan keajaiban nih yang tiba-tiba turun dari langit. Karena apa? Pada saat masa COVID-19 dulu kan seperti yang kita ketahui bersama, kita selaku masyarakat di Indonesia itu diberikan batasan-batasan baik dalam bergerak keluar rumah, terus dalam melakukan aktivitas dan segala macam itu semuanya dilakukan di rumah, nggak boleh ada aktivitas di luar. Nah, secara tidak langsung bagi saya sendiri nih ya, kebanyakan kita mengarah ke penggunaan gadget, entah itu dari bekerja, entah itu dari kuliah, entah itu dari belanja dan lain sebagainya. Nah, bagi pencipta aplikasi online khususnya untuk media gadget, seperti yang saya sebutkan tadi, itu suatu keajaiban atau durian runtuh nih bagi mereka. Karena apa? Traffic atas penggunaan gadget secara tidak langsung akan mempengaruhi nih dari pengunjungan atas aplikasi yang mereka ciptakan. Jadi kalau menurut saya khususnya untuk di aplikasi TikTok, sebelum masuk ke TikTok Shop itu sebenarnya di tahun 2000 COVID tahun 2019 ya Pak Raffi ya? Lupa saya. 2018 2020 awal. 2020 awal ya. Nah, Iya, itu masuk awal Indonesia. awal naik gratisnya ini grafik penggunaan ini aplikasi TikTok. Mulai dari ini penggunaan, mulai dari pembunuhannya juga. Nah, di tahun itu juga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, di tahun 2018 sebelum adanya COVID-19 itu juga ada peluncuran nih dari Badan Usaha ByteDance lewat aplikasi TikTok itu TikTok Shop. Nah, karena adanya aturan dari pemerintah terkait batasan aktivitas di luar, nah secara tidak langsung masyarakat yang ada di Indonesia ini dalam pemenuhan kebutuhannya dalam hal belanja, baik itu belanja kebutuhan secara untuk untuk makan ataupun untuk belanja pakaian dan sebagainya itu lewat media online. Gitu sih Pak Raffi. Saya mungkin agak kurang memuaskan ya. Baik. Mungkin dari Pak Arifin atau Pak Windy ingin menambahkan dari Pak Hadi. Ya, cukup Mas. Itu di YouTube kebetulan ada penanya ya. Silakan bisa dibacakan terus nanti biar kita diskusikan bareng-bareng. Baik. Jadi ini ada satu pertanyaan dari YouTube ya, dari Pak Agus Nur Sidik. Izin bertanya, bagaimana cara biar video TikTok yang saya upload bisa FYP dalam waktu singkat? Nah, ini mungkin tadi berkaitan dengan pemaparan dari Pak Windy ya tadi. Algoritma bagaimana sih caranya biar FYP-nya itu? Gitu, Pak. Mungkin bisa Pak Windy atau Pak Hadi, Pak Muhtarif ini. Baik, izin Pak Arifin dan Pak Anu. Tadi terkait dengan video yang supaya FYP, supaya pengunjungnya, viewernya banyak, itu ada beberapa sih yang mungkin selain video yang menarik, itu ada jam-jam upload di prime time. Itu biasanya jadi istirahat makan siang itu jam 12 sampai jam 1 siang. Kemudian di sore hari selepas pulang kantor itu sama jam 7 malam. Setelah jam 7 malam itu adalah jam-jam prime time. Kemudian selain di jam tersebut atau di weekend itu mulai jam 6 pagi itu ada, atau jam setengah 10 malam di malam minggu. Kemudian selain dari video yang menarik, kemudian captionnya harus menarik. Misalkan untuk berjualan itu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang soft selling. Karena pengguna TikTok ini agak alergi kalau dengan hard selling. Kemudian bisa dengan peningkatan engagement
atau dia kolaborasi dengan kreator lain. Itu. Kemudian bisa dengan video-video challenge atau tren yang sedang saat ini tren di TikTok. Kemudian lagu-lagu background-nya yang menarik atau yang lagi populer saat ini. Saya rasa itu, Pak Raffi. Oh iya, jangan lupa satu lagi. Di bawah caption itu dicantumkan hashtag mau interest apa yang mau disampaikan. Itu. Mungkin yang lain mau menambahkan, monggo. Saya kembalikan Pak Raffi. Ya, saya sepakat dengan Mas Vindi ya. Jadi itu beberapa cara ya untuk supaya kemudian TikTok yang dalam waktu cepat itu bisa FYP. Untuk waktu juga saya menambahkan, jadi kalau pagi itu sebelum aktivitas orang-orang bekerja, jadi antara jam 7 sampai jam 8, itu di mana biasanya sebelum ke kantor itu atau mungkin dalam perjalanan dia misalnya disetiri oleh sopir begitu, itu sambil buka-buka TikTok atau media sosial yang lain. Kemudian tadi siang betul ketika istirahat makan siang, terus kemudian sore setelah pulang dari kantor, dan malam ketika jam 8 sampai jam 9 atau jam 10 itu ya, prime time orang beristirahat. Biasanya sebelum istirahat dia sambil buka-buka media sosial termasuk TikTok ya. Tapi kalau malam minggu ini spesial ya Mas ya, kita biasanya kumpul dengan keluarga atau malam mingguan ini kita podcastan ya, mudah-mudahan peserta yang ada ikut di sini mendapatkan keberkahan semuanya ya. Nah, saya menambahkan yang lain selain waktu adalah pilihan tema atau dompleng isu begitu. Jadi kalau sekarang isu yang lagi tren apa begitu, itu dibuat konten dan kemudian dengan sudut pandang yang kita bisa lakukan, itu peluang untuk kemudian bisa meningkat FYP itu lebih cepat ya. Jadi orang itu tertrigger untuk kemudian dia akan membahas apa ya. Beberapa baik itu tentang istilah atau kemudian tema atau kemudian tentang tokoh gitu ya. Itu yang menarik untuk kemudian bisa kita masukkan di situ. Dan tambahan kenapa kemudian TikTok ini bisa cepat viral ya, karena memang dia punya konten musik dan efek kreatif yang menyediakan berbagai macam musik, efek kreatif, filter ya, yang dapat digunakan untuk mempercantik video. Dan ini kesempatan buat siapapun dari berbagai macam latar belakang untuk bisa berkreasi secara lebih menarik. Saya kira itu bisa dimanfaatkan dan kemudian menjadi nilai keunggulan untuk bisa nanti cepat FYP ya. Itu tambahan dari saya. Ini ya, izin Mas Raffi, boleh saya nanya ke Pak Boleh. Muhammad Arifin? Boleh, Pak. Izin Pak Arifin, Ya, monggo. bukan pertanyaan sih, cuman dari Pak Arifin sendiri sebenarnya dari penjalanan usaha digital marketingnya Bapak, penjalanan tugasnya Bapak itu ada pernah menggunakan strategi nggak dengan aplikasi TikTok? Ya, awal kami pakai media sosial yang sebelumnya ya Mas, ada Instagram, Facebook, sama YouTube begitu. Nah, setelah kemudian kita riset pasar, kami kan bergerak di bidang pendidikan, baik itu tingkat menengah ataupun tingkat tinggi. Ternyata banyak di antara calon-calon siswa atau mahasiswa itu yang mereka lebih dekat dengan TikTok. Akhirnya kami pun sekarang juga aktif di TikTok untuk baik sekolah ataupun di kampus. Nah, kami memang menugaskan atau membentuk tim sendiri untuk digital marketing, baik itu dalam pembuatan untuk desainnya, terus kemudian konten untuk temanya, membuat copywriting, dan kemudian juga tim tersendiri untuk kemudian nanti pembuatan video. Jadi memang digital marketing ini
Berbeda dengan internet marketing yang hanya sekedar mengejar untuk misalnya penjualan produk dan sebagainya, tapi butuh tim yang kompak yang bersama di dalamnya, mengingat untuk konten digital marketing ini cukup variatif ya. Bisa bicara masalah desainnya, kemudian tulisan di copywriting-nya, terus videonya, dan itu kita penuhi supaya kemudian bisa mencapai apa yang menjadi posisi atau tujuan dari target digital marketing tersebut. Seperti itu Mas Hadi. Siap. Terima kasih Pak Arifin. Nah, Mas Raffi, ini di YouTube ada pertanyaan yang lain juga nih dari Mas atau Mbak ini ya, Wimpi Prasetyo. Selesai. Oh iya, ini sebenarnya bukan pertanyaan Pak, ini tanggapan. Jadi podcast kita ini yang tadinya apa ya, kita bicara tentang bisnis di bagaimana kita digital marketing di TikTok juga, kita di sini dikasih tips juga dari Pak Windy, dari Pak Arifin dan Pak Hadi, gimana caranya kita biar jadi artis di TikTok ya. Iya, itu bukan pertanyaan. Jadi mungkin Maksudnya ini ya Pak Raffi, mungkin maksud dari Pak Windy Prasetyo ini aplikasi TikTok itu dijadikan sebagai media untuk gimana cara instan jadi artis kali ya, lebih gitu ya. Ya, saya Maksudnya. kira betul begitu. Iya. iya, pertanyaan berarti. Saya nangkapnya nih, kita dikasih tahu apa maksudnya, kita Ini dipuji ini manfaat dari gitu. aplikasi Kasih tahu. TikTok mungkin salah satu manfaat. Iya, Pak. Jadi izin ini Pak, saya tambahin. Oh, Ini boleh. berlanjut dari yang tadi, pertanyaan selama pandemi itu sebenarnya dari sisi bisnis ada beberapa itu yang malah berkembang pesat, Pak. Termasuk dengan artis-artis instan. Akhirnya banyak lahir TikToker, YouTuber, selebgram, karena mereka akhirnya kan membuat video-video menarik. Dan fenomena yang sekarang, Pak, di TikToker itu banyak pemuda itu berani spend duit dia untuk membayar TikTok Ads. Jadi dia untuk mengiklankan videonya sendiri, dia promote untuk nge-boost follower-followernya, itu dia berpikir ke depannya adalah nanti ketika banyak follower, Pak, itu akan banyak produk-produk endorsement yang bisa menghasilkan. Karena dari sisi pemilik produk, itu dia kalau dulu kan brand-brand besar itu dia akan mengelok brand ambassador, Pak. Dia artis, otomatis biayanya mahal. Nah, sekarang itu produk-produk itu, termasuk yang branded itu, dia lebih ke influencer, Pak. Jadi dia ngelok ke kreator, tidak lagi pakai brand ambassador, itu dia secara biaya lebih murah, kemudian efek ke audiensnya juga lebih luas. Itu sih, Pak. Kemudian kalau di TikTok, ini dari sisi pemilik produk, Pak, produsennya, yang saat ini sedikit tips nggak apa-apa, Pak ya. Jadi di TikTok itu ada program Follow Me namanya. Itu saat ini yang pengusaha-pengusaha yang stuck di penjualan atau malah menurun penjualannya bisa ikut Follow Me. Jadi di TikTok itu difasilitasi antara produsen dengan kreator, Pak. Jadi dia dipasangkan dengan kreator yang sesuai dengan produknya. Begitu. Bisa dengan affiliate, atau bahkan kalau dia tidak punya tim untuk membuat video kreatifnya, dicarikan oleh TikTok. Itu sih sebenarnya. Terima kasih. Monggo Pak Raffi. Ya, betul sekali Mas Windy. Jadi itulah kelebihan dari manajemen TikTok ini ya. Yang mereka itu fast respon ya dengan kebutuhan dari audiens, kebutuhan dari customer. Jadi mereka ketika melihat bahwa
kecenderungan sekarang anak-anak Gen Z itu konsentrasinya pendek, ya. Terus kemudian tingkat budaya pembelian dari masyarakat itu yang mereka pengen langsung live begitu ya, live streaming untuk langsung mendapatkan produk. Mereka cepat mengantisipasi itu dan kemudian mengeluarkan beberapa fitur-fitur yang baru. Nah, saya kira ini juga bisa kopas oleh aplikasi yang lain sehingga memang harus cepat untuk mengantisipasi dan menangkap peluang-peluang tersebut. Kalau enggak ya tentu nanti akan tergerus ya. Sebagaimana beberapa aplikasi dulu sempat heboh tapi sekarang mungkin sudah sangat sedikit penggunanya dan sebagainya. Ya, saya menambahkan sedikit Mas Windy, Mas Hadi dan Mas Raffi ya, bahwa beberapa waktu yang lalu waktu masih awal-awal orang itu menyaksikan tentang TikTok, mereka menyatakan bahwa nggak usah main TikTok lah ya, atau kemudian bahkan seperti ban tadi kan, karena mereka khawatir bahwa TikTok ini akan implikasi buruk buat perkembangan otak, pendidikan, terutama kepada remaja, anak-anak dan sebagainya. Namun dengan seiring berjalannya waktu, ternyata mereka bisa melakukan penyesuaian, bahkan sekarang bisa menjadi rujukan untuk aktivitas marketing. Saya kira ini contoh yang bagus ya, bagaimana sebuah aplikasi itu bisa survive dengan apa yang kemudian menjadi kebutuhan zamannya atau kebutuhan dari audiens. Dan sekarang ternyata konten TikTok kalau dulu hanya sekedar joget-joget, hanya sekedar nyanyi-nyanyi ya, fun, hiburan. Sekarang pun nilai-nilai edukasi itu bisa masuk lewat TikTok ya. Pengajian, parenting, bisnis dan sebagainya. Nah, ini saya kira sangat bagus sehingga teknologi itu pada hakikatnya kan seperti pisau ya. Jadi tergantung siapa yang menggunakan. Kalau misalnya dia itu tukang jagal ya, dia bisa digunakan untuk membunuh atau menguliti hewan. Tapi kalau dia sebagai tukang jus begitu ya bisa untuk pakai buah gitu ya. Nah, jadi kadang-kadang sebagian orang tua gitu takut perkembangan teknologi termasuk perkembangan TikTok, mereka menutup terhadap peluang itu untuk berkembang. Tapi pada hakikatnya kan itu berpulang kepada kita. TikTok pun berpulang kepada kita. Kalau kita mampu mengisi dengan konten-konten yang positif, dengan konten-konten yang edukatif begitu, saya kira ini kesempatan yang bagus untuk masuk ke generasi Gen Z kan, anak-anak milenial, anak-anak remaja yang zaman sekarang. Kita mengikuti pola pikir mereka, budaya mereka, dan baru kemudian kita masuk seperti apa yang jadi harapan kita ya. Kalau kita tidak mengikuti terlebih dahulu apa yang menjadi keinginan dari anak-anak muda zaman sekarang, ya tentu kita akan sulit memaksakan misalnya edukasi atau parenting harus mereka menonton 30 menit atau 1 jam seperti YouTube, itu kan tidak semua anak itu punya kemampuan konsentrasi yang tinggi. Tapi kalau dipantik dulu dengan pendidikan, dengan masuk lewat YouTube, lewat TikTok ya, terus kemudian mereka tertarik, baru kemudian nanti bisa kita arahkan ke tingkat pemahaman yang lebih dalam. Jadi saya kira saya mengambil sisi bahwa TikTok pun ada nilai kelebihan yang bisa kita manfaatkan, bisa kita jadikan sebagai sebuah peluang, baik itu dari sisi pendidikan, bisnis, ataupun kemudian juga nilai kehidupan termasuk agama dan sebagainya. Begitu Mas Windy, Mas Hadi, Mas Raffi. Baik, terima kasih untuk pemaparannya tadi Pak Windy dan Pak Arifin. Ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari YouTube ya. Mungkin nanti untuk Bapak Agus Nursidik dan Pak Winpy Prasetyo ini mungkin bisa DM ke saya ya, IG saya nanti saya cantumkan di YouTube untuk mendapatkan apa nih Pak? Kira-kira dapat apa Pak? Dapat
voucher ya Pak. Ya, dapat voucher bisa, dapat e-book juga bisa nanti. IG saya cantumkan di kolom komentar YouTube. Eh, ini mungkin saya ada pertanyaan menarik dari saya sendiri. Jadi saya juga selaku pengguna TikTok nih Pak, Pak Windy, Pak Hadi, dan Pak Muhammad Arifin. Saya selaku pengguna TikTok, tapi saya jarang bikin konten-konten dan jarang masuk FYP nih Pak. Nah, terus biasanya kalau yang saya dengar dari teman-teman saya itu, kalau misalkan kita ingin melakukan live streaming di TikTok itu, apakah benar itu harus followersnya minimal 1.000? Itu yang pertama. Terus yang kedua, apakah kalau misalkan biasanya kan ada orang yang berjualan itu sambil bikin video ya Pak. Kalau misalkan kita cuma berjualan saja, apakah itu bisa se apa ya, se FYP, selaku itu gitu? Maksudnya jualan kita tuh bisa lebih laku daripada orang yang dipromosin di video itu gitu. Mungkin itu pertanyaan saya, mungkin bisa Pak Hadi atau Pak Windy atau Pak Arifin silakan bisa menjawab. Silakan Mas Windy atau Mas Hadi. Baik, semoga tidak salah jawab ini Pak. Yang pernah saya baca nih, untuk live TikTok itu harus followersnya minimal 1.000 Pak. Kalau untuk jam tayang beda sama di YouTube. YouTube kan YouTube Short, kemudian YouTube ini dia ada 1.000 follower, 1.000 subscriber, kemudian jam penayangannya 2.000 kalau 3.000 sekarang. Diturunkan Pak, karena banyak sekarang ada Instagram Reels, TikTok, itu kemudian di Facebook kan juga ada semacam Reels, Short juga itu. Akhirnya dari YouTube menurunkan itu Pak. Jadi kalau live di TikTok minimal di 1.000 follower kalau misalnya. Itu. Monggo. Ya. Setuju dengan Mas Windy ya. Mas Hadi mungkin mau menambahkan? Cukup Pak Arif. Baik, cukup Mas Raffi, barangkali closing statement dari kita semuanya ya, narasumbernya. Mungkin cukup itu podcast dari kita. Tadi sudah dijelaskan dari Bapak Muhammad Arifin. Ini closing statement-nya dari Ya, masing-masing narasumber. masing-masing narasumber kita persilakan ya. Boleh, silakan dari Pak Muhammad Arifin dulu terlebih dahulu. Ya, baik, teman semua, Bapak Ibu ya, kita menyadari bahwa perkembangan IT itu luar biasa. Kalau kita di dunia pendidikan itu mengenal bahwa abad perkembangan di dunia pendidikan itu tidak mampu untuk kemudian mengejar percepatan dunia IT yang ada. Nah, ini luar biasa. Jadi saya kira buat kita semuanya TikTok ini menjadi sebuah pelajaran penting bagaimana dia bisa menangkap peluang atau kemudian fenomena yang ada di lapangan, kecenderungan dari masyarakat, terus kemudian tren dari generasi Z, anak-anak muda dan sebagainya. Dan saya kira itu contoh bagus buat kita untuk cepat bisa menyesuaikan. Pakar marketing mengatakan bahwa sekarang itu adalah zaman VUCA ya, volatile, uncertainty dan seterusnya. Maka peran kita adalah untuk cepat bisa melakukan penyesuaian, melakukan adaptasi untuk bisa kemudian mengambil peluang-peluang tersebut ya. Dan manfaatnya sangat besar TikTok ini buat perkembangan bisnis. Saya kira dengan mengambil kesempatan yang ada,
menyesuaikan dengan budaya dari customer, itu tentu akan sangat membantu untuk marketing ataupun kemudian terjadinya sales dari produk-produk yang dimiliki oleh teman-teman pengusaha. Terima kasih, itu Mas Raffi. Mungkin selanjutnya statement dari Pak Hadi terlebih dahulu. Baik, terima kasih Pak Raffi. Mungkin untuk sebagai closing statement dari saya, dari podcast kita malam ini, saya akan mengambil dari sisi dampak baik dan buruk atas fenomena TikTok ini. Jadi kalau untuk dari sisi saya, sebenarnya dampak baik atas fenomena ini, fenomena TikTok, khususnya di fitur TikTok Shop itu sebenarnya akan dapat mempraktikkan proses jual beli yang terjadi di khususnya di Indonesia. Sedangkan kalau untuk dampak buruknya itu dari segi ini, kalau misalkan untuk semua aplikasi, nggak cuma TikTok aja, tidak dibuatkan aturan baku legal dan terukur dari pemerintah, khususnya dari Kemenkop dan UKM, ini akan berbahaya nih bagi para usahawan yang ada di Indonesia. Karena apa? Bukan sesuatu hal yang mustahil, akan timbul nih banyak problematika yang secara dilematik yang dihadapkan pada para usahawan. Karena kenapa? Seperti yang saya bahaskan di awal tadi, kalau tidak ada aturan batas main yang kita terapkan di semua aplikasi online, khususnya di bagian bisnis, itu akan semuanya bakal melewati jalur cross border tadi. Jadi usahawan yang ada di negara kita, dalam halnya ini adalah UMKM, akan sedikit terkendala dalam menjalankan usahanya. Jadi dampak baiknya mempraktiskan kegiatan jual beli, dampak buruknya itu tadi, kalau misalkan kita nggak membuat aturan secara legal dan terukur, usahawan kita yang ada di Indonesia yang bisa mendapatkan dampak buruknya. Mungkin itu Mas Raffi dari saya. Statementnya dari Pak Hadi dulu. Selanjutnya mungkin dari Pak Windy Rusmanti. Baik, Pak. Setuju dengan Pak Hadi tadi, ada dampak positif dan negatifnya. Kemudian sebelum masih langkah awal ini, harusnya ada regulator dari pemerintah yang mengawasi terkait perkembangan seperti ini. Kalau dari sisi positif, semoga dengan obrolan kita malam ini, banyak UMKM yang nantinya entah dalam 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, mumpung ada platform yang bagus seperti ini, belum ada platform yang lebih baik, bisa keluar yang dari level UMKM ke tingkat yang lebih tinggi. Itu aja, Pak. Terima kasih, Pak Raffi. Baik, mungkin cukup itu closing statement dari Bapak para narasumber, yaitu Pak Arifin, Pak Hadi, dan Pak Windy. Untuk podcast pada malam ini, yaitu podcast ngobrol IT atau ngorbit, kita cukupkan sekian, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dari kami semua, dari saya khususnya host, dari Pak Hadi, dari Pak Muhammad Arifin, dan dari Pak Windy. Kurang lebihnya mohon maaf karena kita juga manusia, tempatnya salah, tempatnya yang sempurna itu hanya milik Tuhan semata. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak Raffi. Pak Arifin. Terima kasih Mas Oke, Raffi. Mas Windy, Mas Hadi, Mas Raffi. Ya, Terima sampai kasih ketemu. juga. Ya. Sama-sama.